Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga pada saat hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran fisika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengukuran, yaitu bagaimana cara memilih alat ukur dan menentukan ketelitiannya, serta bagaimana cara melakukan pengukuran. Hari ini kita akan membahas materi angka penting. Angka penting ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana cara menerapkan hasil pengukuran dalam menggunakan angka penting. Kita akan membahas tentang pengertian angka penting atau yang disingkat dengan AP. AP adalah semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Adapun aturan-aturan dari angka penting, yang pertama itu adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 362,4 mempunyai 4 angka penting. Dari mana kita bisa tahu 4 angka penting? Kita bisa lihat di sini katanya semua angka bukan 0. Ingat ya, semua angka bukan 0. Berarti pada contoh ini di sini tidak ada angka 0. Makanya dia memiliki 4 angka penting. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dia memiliki angka penting. Yang kedua, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya adalah 390,004 mempunyai 6 angka penting atau 6 AP. Nah, di sini kita bisa baca angka 0 yang berada di antara katanya. Angka 0 yang berada di antara angka bukan 0. Di antara angka bukan 0, berarti dia angka penting. Nah, di sini, di tengah-tengah ini kan dia angka 0. Sedangkan yang di ujung-ujung ini, dia kan bukan angka 0. Makanya, ini, contoh ini, termasuk 6 angka penting. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang ketiga, angka 0 yang ada di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi terletak setelah tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 435,0000 mempunyai 7 angka penting. Lihat lagi kenapa dia bisa 7. Di sini angka 0 yang ada di sebelah kanan angka bukan 0. Tetapi terletak setelah tanda desimal. Berarti 0 ini setelah terletak di angka desimal ini, itu adalah angka penting. Makanya dia di sini contoh ini memiliki 7 angka penting. Nah, sekarang yang keempat adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contohnya itu adalah 45,500. Mempunyai 5 angka penting. Lihat lagi di sini. Angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Dan terletak setelah bukan 0. Lihat lagi sama kayak yang ketiga ya. Berarti ini dia semua 00 ini disebut angka penting. Makanya dia mempunyai 5 angka penting. Nah, sekarang yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, yang terakhir tanpa tanda desimal adalah angka tidak penting. Lihat ya, garis yang tulisan yang ditebalin ini dia berarti angka tidak penting. Contohnya itu adalah 650.000 mempunyai 2 angka penting. Kenapa dia mempunyai 2 angka penting? Lihat lagi syaratnya. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Yang terakhir tanpa tanda desimal. Di sini kan tidak ada desimal. Maka 00 yang di sini tidak dianggap angka penting. Paham? Makanya dia memiliki 2 angka penting. Nah, untuk yang selanjutnya adalah
angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,00063 mempunyai dua angka penting. Nah, lihat lagi di sini, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Udah, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Berarti angka 0 yang di sebelah kiri ini, yang ada di depan ini 000-nya ini kita tidak anggap. Ini tidak angka penting, makanya untuk syarat yang terakhir ini, dia memiliki dua angka penting. Selanjutnya, untuk memudahkan mengetahui banyaknya angka penting suatu besaran, bisa kita gunakan cara penulisan yang disebut adalah notasi ilmiah. Nah, untuk notasi ilmiah ini, ada contoh soal angka 1,3 dikali 10 minus 4 terdapat dua angka penting. Bilangan 10 minus 4 ini tidak dihitung. Ingat ya, 10 minus 4 ini tidak dihitung. Nah, jika penulisannya 1,30 dikali 10 minus 4, terdapat 3 angka penting. Ingat, sama dengan syarat yang pertama tadi ini, 10 minus 4 ini kita tidak anggap. Jadi kita cara menghitungnya lihat dari sini, yang 1,30 ini juga seperti itu, yang 1,3. Jadi yang 10 minus 4 ini kita tidak hitung. Dan misalnya dia 1,300 dikali 10 minus 4 terdapat 4 angka penting. Nah, sama juga sesuai dengan penulisannya yang ini, yang 10 minus 4 ini kita tidak anggap. Maka yang dianggap angka penting adalah yang di depan ini, yaitu 1,300. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting. Di sini ada dua contoh soal yang mewakili penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting. Contoh soal pertama itu adalah tentang penjumlahan. 4,3 ditambah 5,11 sama dengan kita akan mencari solusinya dengan cara bersusun pendek. Nah, 4,3 kita masukkan di bawahnya 5,11 ditambah, lihat ya, ini kalau dalam pecahan desimal, komanya ini harus sejajar. Ingat, ini komanya harus sejajar. Maka, jika di sini tidak ada, kita kan bisa anggap 0 nih. Berarti 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian 3 ditambah 1, maka hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 5 adalah 9. Karena ini harus sejajar, maka komanya harus ada di sini. Maka jawabannya 9,41. Yang kedua kita akan membahas contoh soal pengurangan. 18,492 dikurang 507 dikurang 1,221 sama dengan kita mencarinya ini dengan cara bersusun pendek. Nah, 18,492 kita turunkan lagi di bawah, 5,07 kita turunkan lagi, 1,221 dikurang. Lihat, sama dengan penjumlahan tadi, komanya di sini harus sejajar. Ingat ya, ini sangat penting. Komanya harus sejajar. Maka kalau 2 dikurang 1 sama dengan 1, 9 dikurang 7 adalah 2, 2 dikurang 2 adalah 0, 4 dikurang 0, 4 dikurang 2, 2, 8 dikurang 5 adalah 3 dikurang 1, maka menjadi 2, 1. Kita bisa turunkan karena tidak ada apa-apa lagi di sini. Berarti 1. Komanya berhubung ini sejajar, maka komanya kita letakkan di sini 12,201. Kalau dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting, ada syarat yang harus kita ketahui, yaitu adalah harus memiliki satu angka taksiran. Ini bukan berlaku hanya untuk penjumlahan dan pengurangan, tetapi bisa juga di bagian perkalian, pembagian,
Bahkan akar sekaligus kita harus memiliki satu angka taksiran. Satu angka taksiran itu kita lihat dari mana? Lihat berapa angka yang di belakang koma. Nah, kalau di sini 2 angka di belakang koma, kita harus jadikan satu angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan pembulatan. Di SD dan SMP kan sudah diajarkan bagaimana cara membulatkan suatu bilangan. Jadi kalau misalnya di bawah 5, itu kita bulatkan menjadi 0. Sedangkan di atas 5, itu akan kita bulatkan menjadi 1. Maka hasilnya menjadi 9,4. Begitu juga dengan ini. 12,201 berhubung di sini ada 0, maka kita anggap di sini habis. Tetap 0, di sini juga ada 1 kan, berarti 0. Maka pembulatannya menjadi 12,2. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pelajaran hari ini, yang pertama, angka penting merupakan hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur yang terdiri atas angka-angka pasti dan angka taksiran. Kedua, operasi-operasi dalam angka penting harus memiliki satu angka taksiran yang terletak satu angka di belakang koma. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi yang terdapat pada halaman 46. Jadi buat anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sering-sering mengulang-ulang pelajarannya. Terima kasih dan selamat pagi.